pagi hari ini saya selaku Kasat Reskrim Polres Magetan akan melakukan rilis. Ada 3 perkara yang akan kita lakukan rilis. Yang pertama, ini kejadian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023, yang mana di sini pelaku inisial A ini melakukan penipuan dengan modus operandi. Dia mendatangi ke rumah korban, kemudian menjanjikan pada korban pelaku sanggup untuk menjadikan pegawai staf Bawaslu bagian komputer dengan syarat yang pertama, dia harus membayar dengan menggunakan uang sebesar 5 juta. Kemudian membuat lamaran dan oleh pelaku ini dijamin masuk menjadi pegawai akan mendapatkan gaji 3.200.000. Nah, rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu, nama palsu yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, ini korban menjadi tergerak hatinya. Dia tertarik bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan akan menerima pegawai, sehingga dia mau menyerahkan uang. Dari hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, ternyata di Bawaslu ini tidak ada perekrutan. Tidak ada perekrutan, apalagi melakukan pembayaran uang sebesar 5 juta. Dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini, ternyata di berita itu sudah ada pegawai dan tidak ada penerimaan lagi. Karena korban merasa dirugikan sehingga segera melapor kepada pihak kepolisian. Setelah diproses oleh pihak kepolisian, kita melakukan proses penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, serta melakukan pencarian terhadap pelaku. Nah, ini pelaku melarikan diri ke beberapa tempat. Terakhir dia lari ke Lumajang. Alhamdulillah berhasil ditangkap oleh tim kami, tim gabungan dari Resmob dan penyidik. Akhirnya berhasil dilakukan penangkapan di Lumajang. Pasal yang diterapkan oleh penyidik, pasal 378, yaitu penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun. Uang hasil kejahatan yang berhasil dikuasai oleh pelaku ini dipergunakan oleh pelaku untuk kepentingannya pribadi. Nah, dalam ini dari keterangan daripada pelaku, sementara ini tidak ada keterlibatan pihak lain, baik dari Bawaslu ataupun pihak lain. Jadi pelaku ini dengan idenya dia sendiri, dia melakukan penipuan. Dan perlu diketahui, pelaku ini mantan staf Panwascam Kecamatan Panean, sehingga dia tahu persis, tahu celahnya tentang kegiatan-kegiatan di Bawaslu. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Berapa orang banyak? Sementara ini yang lapor pada pihak kepolisian masih 1 orang, tapi hasil proses penyelidikan yang ditemukan oleh penyidik ini ada 4 pelaku, 4 korban yang sudah diketahui oleh penyidik. Tapi yang bersangkutan ini belum melaporkan. Nanti kalau memang yang bersangkutan merasa dirugikan dan melaporkan, akan kita terbitkan laporan polisi dan kita proses dengan perkara yang lain. Saat menipu dia masih jadi staf apa? Waktu itu dia sudah keluar ya. Dia sudah keluar, sudah tidak menjadi pegawai Panwascam di kecamatan. Per orang kita juga? Ada 5 juta, ada yang 15 juta. Maksudnya gimana dok biasa? Pelaku ini maksudnya gimana? Jadi pelaku ini menyampaikan pada korban, dia menjanjikan bahwa Bawaslu ini akan menerima pegawai, kemudian dijamin diterima, akan mendapatkan gaji sebesar 3.200.000 selama 1 bulan. Jadi kalau dihitung secara matematis, dia memberikan 5 juta, nanti tiap bulan sudah dapat 3.200.000. Dia dapat keuntungan, kira-kira seperti itu. Nah, makanya dia menjadi tergerak mau melakukan pembayaran. Termasuk biodata ditaruh di flash disk. Ini semuanya sudah disiapkan oleh korban, saking percayanya kepada pelaku. Saya lanjutkan rekan-rekan, press release yang kedua. Nah, ini waktu kejadian antara bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023.
dari pelaku membuat TikTok di media sosial. Hasil TikTok ini membuat salah satu korban ini tertarik, artinya tertarik, dia menjadi senang. Kemudian dari pihak korban ini perkenalan juga melalui media sosial. Kemudian pelaku mendatangi rumah korban untuk berkenalan di darat. Setelah berkenalan, dia komunikasi dengan baik dan menjanjikan akan menikahi. Si perempuan akan dinikahi, kemudian yang bersangkutan pelaku ini menjanjikan siap akan menikahi, kemudian minta uang, kemudian pinjam sepeda motor. Nah, dari bujuk rayu, akal cerdik, tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku ini, korban ini tertarik karena dia mau dinikahi, mau menyerahkan barang-barangnya. Kalau uang di total semuanya 19 juta sudah dibawa oleh pelaku, termasuk 1 unit sepeda motor yang sudah dibawa oleh pelaku. Nah, ini pelaku meminjam sepeda motor ini dengan tujuan untuk menjemput budenya dan mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan. Setelah sepeda motor dibawa, ternyata pelaku tidak kembali sampai dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Adapun kerugian total yang diderita oleh pihak korban 19 juta ya. 19 juta dan 1 unit sepeda motor. Pasal yang telah diterapkan oleh penyidik ini pasal penipuan, pasal 378 KUHP, ancaman hukuman 4 tahun. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Press release yang ketiga, ini kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023. Ini berawal korban ini seorang atlet nasional mengikuti kegiatan SEA Games di luar negeri, dan alhamdulillah yang bersangkutan ini juara sehingga bisa membawa nama baik negara kita Indonesia dan juga membawa nama baik kota kita, Kota Magetan. Karena yang bersangkutan ini juara dan berhasil sehingga banyak mendapatkan bonus dari organisasi, sponsor ataupun dari pemerintah. Nah, salah satu pelaku ini menghubungi korban bahwa pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan memberikan bantuan dana pembangunan gedung latihan yang ada di Magetan. Makanya yang bersangkutan dimohon untuk mentransfer terlebih dahulu ke panti sosial. Panti sosial karena yang bersangkutan ini percaya dan yakin bahwa telepon itu benar, maka yang bersangkutan ini mau mentransfer uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pelaku. Total uang yang telah ditransfer sebesar 121 juta. Total seluruhnya. Uang yang telah ditransfer oleh pelaku kemudian ditransferlah ke pelaku yang lain yang bersama-sama melakukan kejahatan atas nama si A. Sekarang kita lakukan penahanan bahwa yang bersangkutan turut serta dan juga bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan sehingga kami melakukan penahanan. Dari 121 juta uang yang telah ditransfer oleh korban, ditransfer kepada pelaku sebesar 97 juta. Nah, oleh pelaku ini uang dipergunakan untuk membeli perhiasan kalung. Sekarang kami lakukan penyitaan. Kemudian membeli handphone,
membeli 1 unit sepeda motor Scoopy ya, 1 unit sepeda motor, dan juga membeli gelang, tapi gelangnya telah dijual kembali, uangnya sudah dihabiskan. Dan di pelaku si A ini ditemukan sisa barang bukti sebesar 5 juta sehingga kami lakukan penyitaan. Adapun pasal yang telah kami terapkan ini pasal 378, perkara penipuan, ancaman hukumannya 4 tahun. Pelaku utama saat ini masih menjalani proses hukum di lembaga pemasyarakatan dengan vonis 8 tahun kasus narkoba. Nah, dia tetap kita proses, sudah kita jadikan tersangka, untuk berkas-berkas segera kita limpahkan. Jadi yang bersangkutan atas inisial K ini, pelaku yang ada di LP, tidak kita lakukan penahanan karena masih proses menjalani hukuman.